kami akan melaksanakan field trip teknologi produksi tanaman perkebunan di Agroteknopark Jatikerto. Sebelum berangkat ke Agroteknopark, kami dikumpulkan terlebih dahulu di Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya untuk berangkat bersama-sama menggunakan angkot. Setelah di sana, kami di-briefing oleh kakak-kakak asisten terkait field trip yang akan dilaksanakan. Kami kelompok 4 mendapatkan urutan pos, yaitu pos 3 komoditas kopi, pos 2 komoditas tebu, dan pos 1 komoditas kelapa sawit. Yuk simak video berikut ini untuk mengetahui kegiatan apa saja yang kami lakukan di field trip kali ini. Pada tanaman perkebunan, komoditas kopi ini memiliki jenis kopi Robusta. Dari kegiatan field trip yang telah dilakukan, didapatkan hasil pengamatan intensitas cahaya dengan hasil 2 lux dengan menggunakan alat luxmeter, kemudian terdapat hasil suhu 25,7 derajat Celcius dan kelembapan 82% dengan menggunakan alat berupa termohigrometer. Hal tersebut dikarenakan tanaman kopi merupakan tanaman C3 dengan ciri khas efisiensi fotosintesis yang rendah karena terjadi proses fotorespirasi sehingga memerlukan naungan 40% hingga 70% terutama pada jenis kopi Robusta ini. Lalu, serta terdapat hasil identifikasi gulma yang terdapat di area tanaman kopi ini terdiri seperti teki ladang, rumput belulang, rumput jarang-jarang, badotan, sentro, menirang hijau, babadotan, dewor, dan juga tanaman paku atau pakis. Pencabutan gulma dilakukan pada bagian atas tanaman maupun bagian bawah tanaman. Hal ini untuk menghindarkan persaingan unsur hara antara tanaman kopi dengan gulma. Kegiatan pemupukan dilakukan dengan menggemburkan tanah terlebih dahulu dengan menggunakan cangkul, kemudian pupuk ditaburkan di sekitar tanaman kopi. Kegiatan pemangkasan bertujuan untuk membuang cabang tua yang kurang produktif atau terserang hama dan penyakit. Pemangkasan ini dilakukan dengan menggunakan gunting pemangkas. Pada kegiatan hasil taksasi dilakukan perhitungan pada dompolan. Perhitungan dompolan dilakukan secara manual. Dari kegiatan hasil taksasi dapat diketahui bahwa jumlah cabang produktif sebanyak 16, pedompolan sebanyak 15, buah per dompolan sebanyak 16, dan pedompolan dalam satu pohon sebanyak 64. Kegiatan field trip pada komoditas tebu terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu melakukan roges, pengamatan kadar gula, pengukuran iklim berupa suhu, kelembaban udara, dan intensitas cahaya, dan kegiatan penyangan serta identifikasi gulma. Pengukuran suhu dan kelembapan udara menggunakan alat termohigrometer, sedangkan pada pengukuran intensitas cahaya menggunakan luxmeter. Kegiatan penyiangan gulma dilakukan dengan cara manual menggunakan tangan. Selanjutnya, sampel gulma difoto menggunakan kamera untuk diidentifikasi. Hasil identifikasi gulma pada lahan budidaya tebu terdiri dari beberapa jenis gulma yang didapat, yaitu gulma magenta, gulma desmodium sp, gulma bandotan, gulma teki ladang, dan gulma pakis cakaraja. Kegiatan roges merupakan kegiatan membersihkan daun-daun yang sudah kering pada tanaman tebu, sehingga tanaman tebu sendiri kelihatan bersih, mudah untuk pengamatan, pengontrolan, menghindari kebakaran, dan memudahkan pemeliharaan. Roges sendiri dilakukan sebanyak 3 kali. Pengukuran kadar gula pada tanaman tebu menggunakan hand refraktometer pada bagian atas, tengah, dan bawah tanaman tebu. Cara penggunaan hand refraktometer sendiri dengan meneteskan cairan sampel dari masing-masing bagian tanaman tebu tadi. Hasil pengukuran kadar gula pada bagian atas tebu sebesar 14 brik
pada bagian tengah sebesar 16,5 brix, dan pada bagian bawah sebesar 17 brix. Varietas tanaman kelapa sawit terbagi menjadi 3, yaitu Dura, Visifera, dan Tenera. Sedangkan varietas yang digunakan pada kegiatan field trip adalah Dura dengan ciri-ciri cangkang buah tebal, tandan buahnya besar dan kandungan minyak berkisar 18%. Tanaman kelapa sawit pada kegiatan field trip ini dengan menggunakan rumus perkiraan umur didapatkan bahwa kelapa sawit telah berumur 12 tahun. Angka kerapatan panen atau AKP adalah jumlah tandan yang akan dipanen dalam suatu area tertentu dalam satu hari. Cara menentukan perhitungan AKP yaitu terlebih dahulu menentukan sampel dari setiap blok. Setelah jumlah pohon sampel diperoleh dan dilakukan perhitungan dengan rumus AKP, maka diperoleh hasil AKP yaitu sebesar 21%. Unsur-unsur iklim yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kelapa sawit meliputi intensitas radiasi matahari, temperatur dan kelembapan udara. Intensitas cahaya, suhu dan kelembapan yang diperoleh berturut-turut adalah 685, 26,6 derajat Celcius, dan 72%. Gulma yang banyak ditemukan pada tanaman kelapa sawit yaitu tanaman pakis Nephrolepis viscerata yang mendominasi tumbuh di lahan bawah tegakan kelapa sawit. Itu tadi kegiatan field trip yang sudah kelompok kami lakukan. Setelah itu kami istirahat sejenak sambil menunggu kelas lain selesai field tripnya. Seru kan kegiatan field trip kami? Setelah semua anak berkumpul, kami pulang kembali ke Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya naik angkot yang tadi. Di angkot teman-teman kelelahan dan tertidur. Sekian video dari kelompok kami, terima kasih sudah menonton.